Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Di sebuah sekolah tua peninggalan Belanda, berdiri kokoh SMA Tugu Malang megah, namun menyimpan luka. Setiap bulan September, satu lorong di lantai 2 menolak untuk dilupakan. Bercak darah muncul tanpa asal, menghitam, lalu merah lagi, seolah mengulang tragedi. Tangis perempuan muda kadang terdengar, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding yang diam itu? Kisah nyata ini akan membuatmu berpikir dua kali untuk berdiri sendirian di lorong sekolah saat senja tiba. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tahun 2006, SMA Tugu Malang masih berdiri megah dengan bangunan tua bergaya kolonial, jendela-jendela tinggi, dan lorong yang panjang mengarah ke taman belakang. Sekolah ini punya sejarah panjang, tapi juga menyimpan luka yang belum sembuh. Randy, ketua OSIS saat itu, adalah siswa disiplin yang sering pulang paling akhir. Suatu sore, sekitar pukul 5:10, ia naik ke lantai 2. Tujuannya hanya satu, mengambil proposal lomba dari ruang OSIS. Langkahnya bergema di lorong sepi. Matahari sore menyelinap melalui kaca jendela yang berdebu. Tapi di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Ada sesuatu di lantai, tepat di depan ruang kelas 12 IPS 2. Sebuah bercak, merah, basah, tak terlalu besar, tapi cukup membuat alis Randy mengerut. Ia jongkok, mencoba menyentuhnya dengan ujung jari. Cairan itu sudah mulai mengering. Ia mendekatkan jarinya ke hidung, tapi baunya tak terlalu jelas, seperti karat atau darah. Cat mungkin, gumam Randy sambil berdiri lagi. Tapi tidak ada tanda-tanda perbaikan kelas atau pengecatan dinding. Ruangan di sekitarnya terkunci rapat. Dia lanjut berjalan, tapi rasa tidak enak mulai tumbuh. Sesekali ia menoleh ke bercak tadi, merasa ada yang mengawasi dari ujung lorong. Keesokan paginya, Randy kembali lewat lorong yang sama, sekadar memastikan. Tapi matanya membelalak. Bercak itu masih ada, bahkan lebih pekat warnanya. Petugas kebersihan lewat sambil mendorong pel, dan Randy langsung bertanya, "Pak, itu kenapa nggak dibersihin?" Pak Karto, petugas kebersihan itu, menatap bercak itu sebentar, lalu menjawab pelan, "Udah mas, udah sering, tapi tiap kali hilang, besoknya muncul lagi." Kenji Taekjio, ia tidak berani berkata apa-apa lagi. Tapi sejak hari itu, ia selalu memperhatikan lorong itu setiap kali lewat, dan yang membuatnya semakin tidak tenang. Bercak itu tidak pernah hilang. Bahkan makin hari, bentuknya seperti berubah. Kadang membentuk jejak seperti diseret, kadang melingkar, seolah ada yang berlutut di sana sambil menangis. Satu sore, saat kelas sudah kosong dan angin berhembus dari arah taman, Randy berdiri di tengah lorong. Diam, memandangi bercak itu dari jauh. Ia menghela napas, dan tanpa sadar, ada suara berbisik di dekat telinganya. "Kamu juga akan tahu nanti." Langkah Randy langsung mundur. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tapi lorong itu kosong. Kosong dan dingin, dan di lantai, bercak itu masih di tempatnya. Hari-hari setelah itu jadi tak biasa buat Randy. Setiap kali melintasi lorong lantai 2, entah pagi atau sore, ia merasa seperti ada sesuatu yang ikut berjalan bersamanya. Suara langkah, samar, tapi cukup untuk membuat tubuhnya menggigil. Hari itu, Jumat sore, sekolah sudah mulai sepi lebih cepat karena sebagian besar siswa pulang lebih awal. Randy harus kembali ke ruang OSIS karena proposal lomba tertinggal. Ia naik ke lantai 2 sendirian. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Cahaya matahari sore sudah mulai memudar. Bayangan jendela memanjang dan menyilang ke lantai seperti kisi-kisi penjara. Dan di tengah lorong itu, bercak darah yang sama masih ada, kini lebih gelap, seperti mulai menghitam. Randy mencoba tidak peduli, tapi saat ia melewati ruang kelas 12 IPS 2, langkahnya terhenti. Suara kursi tergeser. Pelan, tapi nyata, seperti seseorang baru saja bangkit dari duduknya. Ia menoleh ke pintu. Terkunci. Ia mendekatkan wajah ke kaca kecil di pintu itu. Ruangan tampak gelap, tapi saat matanya menyesuaikan dengan cahaya,
Randy mencoba menguatkan diri. Ia melangkah pelan kembali ke depan pintu, ingin memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Saat ia menempelkan wajah ke kaca lagi, tidak ada apa-apa. Ruang kelas kosong seperti biasa, tapi ada yang berubah. Di papan tulis yang tadi kosong, kini tertulis sesuatu. Tulisan tangan, samar, seperti digores pakai kapur putih yang hampir habis. Aku masih di sini. Randy mundur cepat. Nafasnya tak teratur, keringat dingin mulai mengucur dari pelipis. Ia berlari kecil menuju ruang OSIS di ujung lorong, mengambil proposal, lalu langsung turun tanpa menoleh ke belakang. Sampai di bawah, ia bertemu Pak Sumarno. "Pak, tadi di ruang kelas itu ada suara," ucap Randy setengah terbata. Pak Sumarno memandanginya lama, lalu berkata, "Mas Randy, kalau lewat sana sore-sore, jangan lama-lama. Udah sering ada yang cerita begitu, kadang nangis, kadang suara meja dibanting. Tapi pas dicek, kosong semua." Randy hanya diam. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apa benar ada sesuatu yang menunggu di lorong itu? Tapi rasa penasaran hanya awal dari segalanya. Malam itu, Randy bermimpi. Ia berdiri di lorong sekolahnya sendirian, dingin, dan di ujung lorong ada seorang perempuan berambut panjang, memakai rok abu-abu SMA, berdiri membelakanginya. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya penuh darah, mata kirinya kosong, dan bibirnya bergerak pelan sambil berbisik, "Aku belum pergi." Hari Senin, pagi terasa lambat. Angin di sekitar bangunan SMA Tugu berhembus pelan, tapi membawa hawa berat. Randy duduk di depan ruang guru, menunggu Bu Warti, guru bahasa Indonesia yang dikenal paling tua di sekolah itu. Begitu pintu dibuka, Bu Warti tersenyum kecil. "Mas Randy, ada apa pagi-pagi sudah di sini?" Randy menatap beliau dengan ragu, tapi akhirnya bertanya, "Bu, lorong lantai 2 itu, kenapa ya? Maksud saya, kenapa bercaknya nggak pernah hilang?" Bu Warti terdiam. Lama, tatapannya kosong mengarah keluar jendela, ke arah taman belakang. Lalu ia berkata, pelan, "Kamu tahu kenapa aku nggak pernah ngajar di lantai 2 lagi, Randy?" Randy menggeleng. Bu Warti mengambil napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum kamu masuk, sebelum aku ngajar di sini, ada kejadian yang bikin satu sekolah diam berhari-hari. Seorang siswi, kelas 2, cantik, pintar, tapi pendiam, ditemukan jatuh dari lantai 2, tepat dari jendela yang menghadap taman." Randy menahan napas. Ia sudah menduga ada sesuatu di masa lalu sekolah ini, tapi ia tidak menyangka akan sekelam ini. "Orang bilang dia bunuh diri," lanjut Bu Warti. "Ada yang bilang dia hamil di luar nikah. Ada juga yang bilang dia sering dibully karena anak yatim dan miskin. Tapi yang pasti, dia ditemukan dengan kepala pecah di taman, dan darahnya membasahi lorong lantai 2, di tempat yang sama dengan bercak yang kamu lihat itu." Ruangan terasa membeku. Randy meremas lututnya sendiri. Sejak saat itu, setiap tanggal kejadian, bercak itu muncul. Kadang bentuknya berubah, kadang tidak. Tapi yang aneh, tak ada yang pernah bisa membersihkannya sepenuhnya. "Namanya siapa, Bu?" tanya Randy pelan. Bu Warti menunduk, "Anita." Lalu Bu Warti berkata lagi, "Yang paling aneh, di hari Anita jatuh, tidak ada satupun siswa yang melihat langsung kejadiannya. Tidak ada yang tahu dia naik ke atas. Tidak ada yang tahu dia masuk kelas. Tapi tubuhnya ditemukan di bawah, dan di papan tulis kelasnya ada tulisan, 'Randy menegakkan tubuh.'" "Apa tulisannya, Bu?" Bu Warti memandanginya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku pulang karena tak ada yang menungguku lagi." Kalimat itu menghantam batin Randy. Ia terdiam, mulutnya keluh. Lonceng masuk berbunyi, tapi baginya, pagi itu tidak lagi terasa seperti hari biasa. Sore harinya, Randy kembali berdiri di lorong lantai 2. Kali ini tidak untuk mengambil dokumen, tapi untuk mencoba memahami. Ia berdiri di dekat bercak itu, diam, mengamati dinding. Lalu ia mendongak ke atas, ke jendela tempat Anita pernah berdiri. Dan entah dari mana, angin dingin menyusup lewat sela kaca jendela. Disusul suara lirih, "Kenapa kalian biarkan aku sendiri?" Tanggal 9 September. Hari itu datang tanpa suara. Langit malang mendung sejak pagi, seolah tahu sesuatu sedang bergerak dari masa lalu. Randy hampir lupa hari itu. Ia sibuk mengurus lomba hari guru yang sudah dekat. Tapi begitu melintasi lorong lantai 2,
Jantungnya mencelos. Bercak darah itu berubah. Tidak lagi satu titik. Kini ia melihat jejak, seperti ada sesuatu atau seseorang yang berjalan sambil menyeret kakinya dari ujung lorong menuju jendela di dekat ruang kelas 12 IPS 2. Langkahnya berat saat mendekat. Tiap detik seperti melawan waktu. Lorong itu kosong, sunyi, tapi terasa padat, seolah udara di sana menyimpan sesuatu. Randy berjongkok, mengamati jejak itu lebih dekat. Basah, merah tua, masih segar, tapi tak ada seorang pun di sekolah yang mengalami luka. Ia mengangkat kepala, pandangannya mengikuti jejak darah itu menuju jendela tempat Anita dulu melompat, dan saat itulah dia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di ujung lorong, membelakanginya, rambut panjang, seragam SMA, kaku. Perempuan itu tidak bergerak. Randy membeku. Mulutnya tak sanggup mengucap sepatah kata pun. Tapi perlahan, perempuan itu menoleh. Wajahnya putih pucat, matanya gelap, darah menetes dari pelipisnya, dan bibirnya membuka, meski tidak mengucap suara. Randy langsung lari. Langkahnya terantuk lantai. Ia setengah jatuh, setengah melompat ke tangga. Tapi lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap jendela yang ia lewati memantulkan bayangan perempuan itu bergerak mendekat, walau tidak berjalan. Ia sampai di lantai bawah dengan napas tak teratur. Tak ada siapa-siapa. Sekolah sudah sepi. Namun dari lantai 2 terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi berat. Mengetuk lantai. Seperti seseorang yang berdarah, berjalan menyeret kakinya pelan-pelan. Randy tak sanggup lagi. Tinggal, ia langsung keluar dari gerbang sekolah dan pulang tanpa menoleh. Malamnya, Randy dikurung mimpi yang tak ia harapkan. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di lorong itu. Tapi semua dinding dipenuhi tulisan merah. "Kenapa kalian diam saja? Aku ada. Aku di sini." Lalu dari ujung lorong, sesosok perempuan mulai berjalan ke arahnya. Setiap langkah, lantai basah oleh darah. Dan ketika Randy tak bisa bergerak, tak bisa lari, sosok itu berhenti tepat di depan wajahnya. Mata hitam itu menatap lurus ke matanya dan berkata, "Kamu harus tahu semuanya." Hari Sabtu, langit malam kelabu. Gerimis turun sejak siang, menyisakan bau tanah basah dan daun busuk di setiap sudut sekolah. Randy duduk di kantin, kosong, bersama Doni, teman dekat sekaligus wakil ketua OSIS. Setelah banyak yang ia alami, Randy butuh teman bicara. Tapi bukan sembarang cerita. Ini sesuatu yang tak masuk akal. "Aku mimpi lagi semalam," kata Randy pelan. Doni mengangguk. "Serius?" Dia ngomong sesuatu lagi. Randy menatap meja. Dia bilang, "Aku harus tahu semuanya." Doni menarik napas panjang. "Kita harus ke ruang OSIS sore ini. Cek semuanya. Kalau memang ada sesuatu yang dia tunjukkan, kita lihat langsung." Pukul 4 sore, mereka kembali ke lantai 2. Lorong sudah basah oleh embun yang masuk dari jendela tua yang tak bisa ditutup rapat. Suasana lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara guru, tidak ada langkah kaki, tapi bercak darah tetap ada. Dan kali ini, bercaknya membentuk anak panah yang menunjuk ke arah ruang OSIS. Randy dan Doni saling tatap. Pelan-pelan, mereka buka pintu ruang OSIS, tidak terkunci. Padahal biasanya digembok oleh Pak Sumarno. Di dalam ruangan itu, udara terasa lebih dingin, rak buku berdebu, meja penuh berkas. Tapi di sudut ruangan, di bawah tumpukan map lama yang tertutup plastik, Doni menemukan sebuah buku lusuh. Buku tulis dengan sampul bunga ungu yang warnanya sudah pudar. Buku itu tidak ada nama, hanya satu kata di sampulnya, Anita. Jantung Randy berdebar keras. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan perempuan, rapi, lembut. Isinya adalah catatan harian, tapi bukan catatan biasa. Isinya penuh dengan rasa sakit, penolakan, penghinaan, dan rasa ingin menghilang. Anita menulis bahwa ia sering diejek, bahkan oleh teman-teman dekat, dituduh melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Tidak ada satu orang pun yang membelanya. Di halaman terakhir, tulisannya bergetar tinta turkaret, seperti ditulis dengan tangan gemetar atau sambil menangis. "Aku tidak kuat. Tidak ada yang menungguku di rumah. Tidak ada yang menyapaku di sekolah. Tidak ada yang melihatku ada. Tapi aku akan membuat mereka melihat." Halaman itu basah,
entah karena tinta yang luntur atau darah. Tiba-tiba, pintu ruang OSIS tertutup sendiri. BRAK, lampu ruangan berkedip. Randy dan Donnie berdiri spontan, nafas memburu, lantai mulai bergetar ringan. Dan dari arah papan tulis, terdengar suara langkah. 1, 2, 3. Sampai akhirnya, bayangan perempuan berdiri di pojok ruangan, menunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Tapi tubuh Nia menggigil seperti menangis. Perlahan, kepalanya terangkat. Wajah itu, wajah yang sama dengan yang ada di mimpi Randy. Matanya hitam, darah menetes dari dahi, dan bibirnya berkata lirih. Kalian sudah lihat, sekarang jangan pergi. Ruang OSIS menjadi ruang hampa. Udara di dalamnya seperti terhisap keluar, menyisakan dingin yang merambat ke tulang. Randy dan Donnie mundur perlahan. Mata mereka terkunci pada sosok itu wanita. Bayangan masa lalu yang kini berdiri nyata. Bukan dalam mimpi, bukan sekadar ilusi. Tubuhnya lemas, kaki telanjangnya berdarah. Tapi wajahnya seperti meminta sesuatu yang tidak mereka pahami. "Donnie, mundur pelan-pelan," bisik Randy. Namun sebelum mereka sempat melangkah, pintu belakang ruangan terbuka sendiri. Angin menyergap masuk. Semua map dan kertas di ruangan berterbangan seperti badai kecil. Buku Anita terlempar hingga jatuh ke lantai dan terbuka pada satu halaman terakhir. Satu kalimat tertulis besar dengan tinta merah, bukan tinta biasa. "Jika tak ada yang bicara, maka aku akan terus tinggal." Lantai di bawah mereka mulai berubah. Darah merembes keluar dari sela ubin. Langkah kaki terdengar dari balik dinding. Bukan satu, tapi banyak. Seperti ada lebih dari satu sosok yang mulai mengitari ruangan dari luar. Donnie sudah gemetar, tapi ia mendekati buku itu dan memungutnya. Ia membalik halaman, berharap menemukan petunjuk untuk menghentikan semuanya. Namun yang ia temukan justru daftar nama-nama siswa dan siswi dari tahun 2004. Di antaranya, ada yang sudah mereka kenal, kakak kelas yang pernah menghilang, pindah sekolah tanpa kabar, bahkan ada yang konon meninggal kecelakaan di luar kota. Dan di samping nama-nama itu, tanda silang merah. "Ini bukan cuma cerita bunuh diri," gumam Randy. "Ada yang lebih besar dari itu. Mungkin ini tentang balas dendam." Sosok Anita perlahan melangkah ke arah mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Lampu ruangan padam, hanya cahaya dari jendela yang tersisa redup. Tapi cukup untuk melihat wajahnya saat ia mendekat. Tapi bukan hanya Anita yang muncul. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai terlihat. Samar, seperti siluet para siswa berseragam abu-abu putih, berdiri diam, tak punya wajah. Tapi tubuh mereka memancarkan kesedihan yang mendalam. Randy menutup mata. Ia mencoba membaca solawat dalam hati. Mulutnya komat kamit. Anita berhenti tepat di depan mereka. Tangannya terangkat, menunjuk ke dada Randy. "Kamu," yang akhirnya melihat. Dalam sekejap, semua sosok itu menghilang. Angin berhenti. Ruangan tenang. Buku Anita tertutup sendiri. Randy terjatuh, lemas. Donnie memegangi bahunya. Tak ada darah, tak ada bayangan. Tapi aroma besi dan tanah basah masih menggantung di udara. Mereka keluar dari ruang OSIS tanpa menoleh ke belakang. Lorong kini kosong. Sunyi. Tapi saat mereka sampai di ujung tangga, di dinding dekat jendela, ada tulisan baru dengan darah yang masih menetes segar. "Kalian telah melihat, tapi sekolah ini belum selesai." Cerita ini bukan sekadar kisah tentang lorong berdarah dan arwah penasaran di SMA Tugu Malang. Ini adalah potongan luka yang tertinggal kisah seorang gadis bernama Anita yang tak pernah didengar, tak pernah dipeluk, tak pernah dirangkul saat dunia mulai menolaknya. Dan seperti banyak jiwa yang hilang arah, ia akhirnya memilih jalan sunyi untuk pergi. Tapi luka yang tak ditangani tidak pergi begitu saja. Ia menempel di tembok, menetes di lantai, berbisik di lorong, menjadi peringatan bagi siapapun yang melintasinya. Karena di dunia nyata, yang membunuh bukan hanya pisau atau peluru. Kadang, satu kata, satu ejekan, satu kali pengabaian bisa lebih mematikan. Jangan pernah meremehkan rasa sakit orang lain. Jangan pernah menjadikan penderitaan sebagai bahan ejekan. Dan jika kita punya sedikit saja waktu untuk mendengar, maka dengarkanlah. Karena sebagian orang hanya butuh itu,
untuk tetap hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok." Dan dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah memperingatkan, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadapnya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Semoga kisah ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa setan bisa membisikkan bisikan jahat, tapi seringkali manusia sendirilah yang menciptakan neraka di bumi bagi sesamanya. Jika kamu punya waktu, ucapkan sholawat untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang telah tiada. Dan semoga cerita ini jadi cermin agar kita lebih berhati dalam berkata, dan lebih dalam memahami